Ya, tentunya Pak berharap kalian juga bersemangat untuk belajar seperti semangat kita di SMK. SMK? Bisa, bisa, yes. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak ingin mengecek kehadiran dulu. Siapa-siapa yang tidak hadir ataukah semua hadir? Tidak hadir 3 orang. Ya, jadi ada 3 orang yang tidak hadir ya. Semoga di pertemuan berikut kita semua dapat belajar bersama-sama. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita kali lalu pertemuan. Mungkin masih ada yang ingat kali lalu atau pertemuan sebelumnya materi yang sudah kita pelajari apa? Proses bisnis di bidang manufaktur dan rekayasa elektronika. Baik, jadi materi kali lalu kita belajar tentang bagaimana proses bisnis di bidang manufaktur itu berjalan. Nah, tentunya kalian semua ingat bahwa di dalam dunia teknologi kita akan belajar tentang bagaimana proses bisnis terjadi, terkhusus dalam hal elektronika. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan awali dengan doa dan Pak meminta 1 orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Berdiri. Berdiri. Ya, baik teman. Berdoa mulai. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati dia juga supaya dia bisa mengajar kami dengan baik. Sehingga apa yang kami dapat hari ini kami bisa menemani. Bapak, terima kasih Tuhan. Segala doa dan harapan kami. Haleluya. Amin. Ya. Silakan duduk. Terima kasih Niko buat awali pelajaran hari ini. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana teknik dasar merangkai komponen elektronika. Nah, sebelum Pak mulai dengan materi, Pak ingin bertanya dulu sedikit kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang elektronika? Ya. Tentu kalian semua sudah tahu bahwa elektronika itu sangat penting dalam kehidupan kita setiap hari. Pak mau tanya bagaimana atau apa saja barang elektronika yang kalian gunakan dalam kehidupan kalian setiap hari? Kipas angin, televisi. Ya, silakan. Ya, ada kulkas. Apa lagi? HP. Apa lagi? TV. Ya. Kipas angin. Ya. Jadi itu semua adalah barang-barang elektronika yang setiap hari atau dalam kehidupan kita setiap hari sering kita temui dan mungkin juga sering kita gunakan di dalam rumah, ya. Tetapi ada satu pertanyaan yang muncul bahwa menurut kalian bagaimana sampai barang-barang itu bisa ada atau tercipta dan bisa digunakan? Ya. Tentunya ada proses yang dilakukan ya. Ada proses yang dilakukan untuk dibentuk sampai menjadi barang produk yang bisa digunakan oleh konsumen. Nah, pada saat kalian waktu di SMP, pasti kalian pernah dikasih tugas untuk membuat suatu karya atau produk yang dimana dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari produk yang kalian buat itu pasti ada langkah-langkah yang kalian harus ambil. Mungkin yang pertama kalian pasti harus membuat suatu ide dari apa yang mau kalian buat. Ya, ide atau menciptakan apa yang mau kalian buat, ya. Dari ide itu kalian tuangkan dalam sebuah gambar, dalam sebuah pikiran. Pikiran untuk membuat produk yang akan kalian buat, ya. Nah, setelah gambar atau pikiran yang kalian buat itu jadi, maka kalian pasti akan mulai dengan mengumpulkan bahan, betul? Betul. Ya. Dari bahan-bahan yang kalian kumpulkan itu, setelah sudah dikumpulkan, baru kalian mulai dengan membentuk atau merangkai. Ya, betul sekali. Merangkai menjadi suatu produk yang kalian ingin
gunakan. Nah, itulah yang disebut dengan proses. Proses di sini adalah mulai dari ide, kemudian dituangkan dalam abstrak atau gambar, dan mengumpulkan bahan-bahan atau benda-benda yang akan digunakan untuk membuat suatu produk jadi yang diinginkan. Nah, itu sudah kita pelajari di pertemuan kali lalu soal menciptakan atau memproduksi barang dan jasa. Nah, itu adalah sebuah proses produksi sederhana yang kalian buat waktu kalian di SMP, yaitu memproses bahan-bahan yang tadinya kalian temukan dalam keadaan yang tidak berguna, tetapi setelah kalian menggabungkannya dengan bahan-bahan lain melalui suatu proses, maka benda-benda tadi akan memiliki fungsi dan dapat digunakan. Contohnya barang-barang elektronik yang tadi sudah kalian sebutkan ya. Contoh kipas angin, televisi, handphone, itu semua pada awalnya hanya benda-benda mentah atau benda-benda yang tidak ada fungsinya. Tetapi ketika diberikan ide, dikumpulkan menjadi satu dan dirangkai dalam proses, maka benda-benda yang tadinya tidak berfungsi itu menjadi sesuatu yang berfungsi. Nah, itulah yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Bagaimana kita menciptakan suatu proses untuk menciptakan barang jadi. Nah, proses produksi di sini ada dua macam. Yang pertama, proses secara manual. Yang kedua, dengan mesin. Jadi ada proses produksi secara manual dan yang kedua, proses secara menggunakan mesin ya. Jadi yang otomatis ya. Kalau proses manual itu bisa dilakukan secara individu atau orang per orang atau kalian dilakukan sendiri. Sedangkan proses produksi itu dilakukan dengan mesin dan ada di sebuah perusahaan atau sebuah pabrik yang bisa kalian temui di sekitar kita ya. Contoh beberapa peralatan yang dijadikan dari hasil proses produksi manufaktur di perusahaan yaitu barang-barang yang sudah kalian sebutkan tadi. Kalau proses manual, barang-barang apa saja? Mungkin yang biasa kalian temukan. Speaker ya? Speaker aktif bisa kita buat sendiri. Tapi bisa juga secara produksi secara mesin. Nah, jadi pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari untuk kita dapatkan kemampuan kalian. Jadi setelah mempelajari materi hari ini, Pak harapkan kalian untuk dapat ilmu yang baru untuk menjadi bekal buat kalian, ya. Yang pertama yaitu soal kalian diharapkan untuk mampu dapat menjelaskan teknik soldering dan desoldering, ya. Yang kedua, tujuan dari kita belajar hari ini yaitu supaya kalian bisa mengetahui perbedaan antara soldering secara manual dan juga soldering secara otomatis. Yang ketiga yaitu kalian dapat mengidentifikasi rangkaian komponen elektronika yang kalian akan lakukan praktek sebentar. Yang keempat, kalian juga dapat mendeskripsikan karakteristik dari komponen-komponen yang digunakan. Ya. Yang kelima, setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan komponen-komponen yang digunakan pada rangkaian. Dan yang keenam, fungsi dari komponen-komponen tersebut yang ada pada rangkaian yang akan kalian buat sebentar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana itu kita berproses membuat suatu produk dan bagaimana langkah-langkahnya mulai dari soldering sampai desoldering. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik. Nah, dalam menciptakan sesuatu seperti yang Pak sudah jelaskan tadi, untuk menghasilkan sebuah rangkaian elektronik seperti yang Pak Arad tampilkan di gambar ini,
tentunya ada proses ya. Termasuk hari ini kita akan membuat suatu produk jadi dari bahan-bahan baku yang tadinya tidak berfungsi jika berdiri sendiri menjadi bahan yang bisa berfungsi ketika sudah dirangkai ya. Kalian lihat di gambar itu, ini adalah suatu alur proses produksi bagaimana barang itu bisa jadi dari tadinya tidak berfungsi menjadi barang yang berfungsi. Mulai dengan mengumpulkan ide dengan alur proses produksi. Disebut dengan apa? Nah, contoh kali ini seperti rangkaian yang akan kita buat hari ini, produksi yang kita buat hari ini, yaitu kita mulai dengan membuat gambar. Nah, hari ini kita akan membuat suatu proyek yaitu water level indicator. Ya. Dari water level indicator ini kita harus membuat gambar rangkaian atau gambar jalurnya dulu. Dari gambar tersebut ada proses-proses yang atau tahapan-tahapan yang harus kita lalui, yang kita sebut dengan tahapan atau proses produksi, ya. Seperti apa? Mendesain rangkaian pada papan PCB, ya. Mendesain rangkaian komponen, kemudian kita membuat gambar pada PCB, kemudian kita melakukan pemasangan komponen pada PCB, dan yang terakhir, kita mengecek apakah barang yang kita buat itu berfungsi dengan baik atau tidak. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Semua paham ya? Oke. Nah, sebelum masuk pada merangkai komponen, kalian perlu tahu dulu beberapa komponen yang akan kita gunakan. Di pertemuan kali lalu Pak sudah jelaskan tentang komponen-komponen elektronika. Komponen elektronika itu ada dua macam, ya. Komponen apa dan komponen apa? Komponen aktif apa-apa saja yang kalian ketahui? Ya. Komponen pasif? Oke. Tentunya kalian sudah mengetahui ya, karena Pak sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang karakteristik dan fisik dari komponen-komponen tersebut. Tapi hari ini kita hanya akan menggunakan beberapa komponen yang dipakai untuk kita membuat rangkaian. Ya. Jadi hari ini Pak hanya akan ajar kalian bagaimana cara merangkai komponen pada papan PCB, yaitu dengan teknik soldering. Ya. Hal-hal yang harus dipahami dalam membuat rangkaian elektronika sebentar, yaitu ada beberapa hal. Ini termasuk dalam yang tadi Pak sudah sebutkan, ya, di awal. Yaitu memahami karakteristik komponen, mengetahui cara kerja rangkaian yang akan kita buat, dan juga memilih komponen rangkaian yang tepat untuk digunakan. Ya, jadi tidak sembarang untuk macam-macam kita pakai ya. Nah, dalam proses merangkai komponen pada papan PCB tentu ada dua hal yang harus kalian tahu, yaitu yang pertama soldering dan yang kedua desoldering. Oke. Yang pertama soldering. Ada yang tahu soldering itu apa? Ya. Jadi soldering yaitu proses menghubungkan komponen. Ya, proses menghubungkan komponen-komponen pada papan PCB. Ada yang tahu kepanjangan PCB apa? Edo silakan. Printer circuit board. Ya, printer circuit board. Disingkat menjadi PCB ya. Ya, itulah yang disebut dengan kegiatan menyolder atau soldering. Nah, soldering ini ada dua macam yang terjadi. Ada soldering secara manual, ada soldering secara otomatis, ya. Ada soldering secara otomatis. Soldering secara manual itu yang biasa kalian gunakan sehari-hari, atau bisa kalian temui yang biasa kalian gunakan solder biasa. Tetapi ada juga soldering secara otomatis. Itu biasa kalian temukan di pabrik-pabrik, ya. Di situ di soldering otomatis itu menggunakan mesin yang sudah
didesain atau diatur secara otomatis dari komputer untuk melakukan soldering. Pak akan tunjukkan video tentang bagaimana proses soldering itu secara otomatis itu berlangsung ya. Ini contohnya. Ya, kalian dapat melihat dalam video ini ada mesin solder secara otomatis yang bisa digunakan. Ya, di situ kalian bisa lihat mesin solder otomatis itu namanya otomatis, tapi juga menggunakan tenaga manual. Ya, di situ kalian lihat ada tangan manusia yang berfungsi untuk menggerakkan alat tersebut. Ya itu. Jadi, meskipun secara otomatis, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu dibutuhkan juga tenaga manusia untuk dilakukan soldering secara manual. Jadi tidak selamanya dia harus otomatis ya. Contohnya pada mesin ini. Ya, kalian lihat di situ, meskipun menggunakan alat otomatis, tapi ada tangan manusia secara manual yang menggerakkan. Itu berarti, meskipun sudah disetting secara otomatis, tetap dalam keadaan-keadaan tertentu, tenaga manusia dibutuhkan secara manual. Ya. Jadi itu disebut dengan mesin semi otomatis ya. Kalian lihat di situ prosesnya secara otomatis, tetapi tangan manusia secara manual yang menggerakkan. Jadi, yang baru saja kalian lihat adalah proses soldering secara otomatis atau semi otomatis yang dibantu oleh tenaga manusia secara manual. Proses penyolderan dapat mempengaruhi baik buruknya fungsi antar komponen. Kenapa? Karena ketika kalian melakukan penyolderan, tentu secara manual itu pasti akan ada cacat komponen. Jadi pada proses soldering menggunakan mesin yang melakukan secara otomatis sudah diprogram dari komputer, ya, dan lebih baik dibandingkan dengan solder secara manual, ya. Ada beberapa jenis solder yang bisa kalian temui. Yang pertama, ada solder biasa yang seperti di tangan Pak ini. Ini solder biasa ya. Ini solder biasa yang ada di tangan Pak ini. Dan mungkin kalian juga sudah punya. Ya, ini solder biasa namanya. Kemudian ada solder dengan pengontrol suhu. Solder dengan pengontrol suhu ini dia agak lebih baik dari solder biasa. Kenapa? Dari gambar situ kalian lihat dia sudah bisa mengatur suhu yang dikeluarkan oleh solder tersebut. Lagi yang satu namanya solder uap atau hot air. Oleh mesin pemanasnya, ya. Solder ini beroperasi pada suhu 100 sampai 500 derajat Celcius ya. Nah, sebelum kita melakukan penyolderan, tentu ada beberapa hal yang perlu kita taati supaya kita dapatkan kacamata pelindung. Ya. Di situ ada gambar kacamata, ada kacamata pelindung. Fungsinya apa? Ada yang tahu? Soldering yaitu memasang komponen pada papan PCB. Sekarang kita belajar tentang desoldering. Kalau tadi soldering memasang komponen pada papan PCB,
Kalau begitu desoldering itu apa? Mungkin ada yang bisa jawab, silakan. Ya, sastrawan silakan. Proses membuatkan komponen dari papan PCB. Ya, betul sekali. Terima kasih sastrawan. Sastrawan menjawab dengan baik, yaitu desoldering, yaitu kebalikan dari proses soldering. Kalau soldering itu memasang komponen pada papan PCB, sedangkan desoldering yaitu melepaskan komponen dari papan PCB. Oke. Jadi kebalikan dari soldering. Nah, kalau di desolder, Supri silakan. Ya, silakan. Kita menggunakan solder dan ya penyedot timah. Nah, dari gambar di situ kalian bisa lihat aktivitas desoldering, yaitu menggunakan solder dan penyedot timah. Penyedot timah ini biasa disebut dengan solder pump atau disebut dengan atraktor, ya, atraktor. Nah, di sini Pak punya contoh salah satu solder pump atau atraktor, ya. Ini bentuknya seperti ini, ya. Ini namanya solder pump atau atraktor, atau biasa kita sebut penyedot timah. Ya, caranya seperti apa menggunakan atau kita lepas dari papan PCB. Yang kedua, kita harus panaskan timah yang ada pada kaki komponen yang mau kita copot. Jadi kita menggunakan solder dulu untuk memanaskan ini pada timah yang sudah mencair tersebut untuk disedot, ya. Lihat, atraktor ini ada punya tombolnya untuk menyedot, ya. Jadi caranya ketika kalian sudah mencairkan timah pada kaki komponen, segera kalian tempelkan atraktornya pada timah yang sudah mencair tersebut untuk disedot, ya. Sampai di sini apakah kalian paham? Paham. Baik. Sekarang kita akan melakukan praktek, yaitu bagaimana kalian menyolder dan bagaimana kalian lakukan desoldering. Kita akan lakukan praktek, yaitu membuat rangkaian water level indikator. Di meja kalian Pak sudah bagikan alat dan bahan untuk melakukan praktek desoldering dan soldering berupa komponen dan papan PCB, ya. Silakan kalian lakukan cara soldering pada papan PCB dengan komponen dan rangkaian yang sudah Pak siapkan di atas meja kalian secara berkelompok. Dan perlu kalian lihat cara melakukan praktek ini, yaitu mengikuti yang LKPD atau job sheet yang Pak sudah bagikan di meja kalian. Apakah kalian sudah lihat? Ya. Silakan kalian ikuti langkah-langkah yang ada di dalam job sheet tersebut untuk melaksanakan praktek yang sudah kita rencanakan. Pak kasih waktu untuk kalian melaksanakan praktek tersebut. Silakan. Kalau sonto langsung jadi berarti sudah jadi. Jam pegang begitu, coba pegang ujung-ujung kamu. Pasir, itu pasir.
Berarti belum panas, soldernya harus panas betul. Solder harus panas betul. Jadi sebelum melakukan soldering, pastikan bahwa solder tersebut sudah panas ya. Karena seperti yang tadi Pak sudah jelaskan bahwa jika solder dilakukan dengan suhu yang rendah, maka akan merusak soldering tersebut. Dan itu berpengaruh pada rangkaian. Jadi yang mana yang positif? Anodanya yang mana, katodanya yang mana? Ya. Ini tuh. Berarti begini. Gimana? Ini. Atau dari sini juga bisa. Jadi tangannya kasih miring. Sudah panas, solder panas, ya, angkat ke atas ini. Ya, soldernya angkat. Ya, belum panas. Itu jadi, sudah, itu jadi sudah. Ini bagus. Yang Renaldi punya sudah jadi. Ini kasih buka dulu. Ini belum tersolder. Sudah ya. Ya, jadi mantap. Silakan dilanjutkan kerja pasang di boxnya. Siapa? Ya. Ini sudah.
ini sambung di sini. Ini sambung di sini. Sambung. Makanya kasih lukanya kabel luka agak pelan. Ya, satu lagi ya. Good job. Saya lihat sudah banyak yang sudah bisa, yaitu membuat praktek soldering dan desoldering. Sekarang ada kelompok yang sudah jadi dan anak-anak semua boleh melanjutkan di tahapan selanjutnya. Bisa diselesaikan di rumah bagi yang belum selesai, dan ada kelompok yang sudah selesai. Pak ingin kelompok yang sudah selesai itu mempresentasikan hasil kerja. Sudah selesai bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan, kelompok mana? Ya. Baik teman-teman dan seluruh, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kami membuat water level indikator yang berfungsi untuk mengukur ketinggian air dalam bak. Level indikator ini yaitu ketika air mulai resistor 4 biji dan resistor 4, buzzer dan baterai. Sekian presentasi kami dari hasil kerja dari kelompok 1 membuat water level indikator. Terima kasih. Baik, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya. Dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan. Ya, silakan Arki. Bisa digunakan karena dalam baterai dengan aki mengandung bahan-bahan yang sama. Pun aki ataupun tegangan listrik secara langsung juga bisa ya, karena pada dasarnya rangkaian. Baik, jadi pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini, dan dari pertemuan hari ini Pak mau menyimpulkan bahwa ketika kalian melakukan sesuatu dengan niat dan motivasi yang baik, maka akan ada hasil yang kalian dapatkan, yaitu terutama dalam kehidupan setiap hari. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, apakah kalian akan manfaat untuk kehidupan sehari-hari atau ada motivasi yang baru untuk kalian? Silakan. Ya. kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada alat elektronika yang rusak, dapat kita perbaiki. Ya, bagus sekali. Jadi setelah materi hari ini, kira-kira apa yang membuat kalian tertarik untuk mempelajari elektronika? Saya merasa tertarik mempelajari elektronika dan ingin menjadi teknisi. Ya, jadi belajar elektronika, tertarik dengan elektronika dan menginginkan untuk jadi teknisi ya. Elektronika itu memang sangat bermanfaat. Kenapa? Karena setiap hari kita sudah mulai hidup di dalam dunia elektronika. Contohnya handphone. Setiap hari kita gunakan dan bahkan tidak bisa kita lepas dari handphone. Nah, Pak ingin memberikan kalian motivasi bahwa belajar harus timbul dari niat hati dan harus datang dari ketertarikan. Jangan dari orang lain, tetapi harus dari motivasi kalian sendiri, ya. Tidak boleh karena terpaksa, karena nanti pada akhirnya kalian tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari pembelajaran. Dari mulai hari ini, kalian harus punya motivasi untuk belajar yang baik, supaya kedepannya kalian bisa mendapatkan hasil atau bekal masa depan untuk kalian di kalian selanjutnya. Baik, pertemuan ini saya harap di pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian dapat aktif, dapat lebih giat lagi belajar, dan selamat siang.
Ya. Sebelum kita masuk kelas hari ini, Pak ingin kita tutup dengan doa. Amin. Ini. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Sampai bertemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Selamat ya.